Baik teman-teman dan sobat semua, tidak perlu panjang lebar saya rasa. Yang penting teman-teman langsung bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi intinya kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara kita untuk membuat disinfektan alami. Ya teman-teman dan sobat semua, yang hanya menggunakan dua bahan yang bisa kita dapatkan secara gratis ketika kita menanamnya sendiri di ladang kita. Ini adalah kunyit, dan kemudian yang ini juga bisa kita dapatkan di ladang kita ketika kita memang menanamnya. Jadi keduanya bisa kita dapatkan secara gratis teman-teman dan sobat semua ya, antara kunyit sama berambang atau bawang merah. Nah di sini kita sudah sediakan blender ya teman-teman untuk memblender kedua bahan ini. Sebetulnya kalau teman-teman memang tidak punya blender ya, bisa kita menggunakan alat tradisional yang namanya lumpang. Kalau tidak lumpang ya, yang penting alat yang bisa untuk menumbuk, untuk menghaluskan kedua bahan ini, yaitu kunyit sama bawang merah. Berhubung zaman sekarang ini zaman canggih, zaman super cepat, apa-apa pingin cepat, sehingga saya juga melakukan atau menggunakan cara yang paling cepat, yaitu dengan menggunakan blender, sehingga nanti durasinya supaya tidak panjang-panjang teman-teman dan sobat semua. Jadi untuk langkah pertama kita akan potong sekitar dua potong atau 3 potong supaya memudahkan si mesin blender ini menghaluskan dari kedua bahan ini teman-teman ya. Kita akan segera memotong dan mencincang-cincang kedua bahan ini, yaitu kunyit dan bawang merah. Nah setelah kita potong-potong, kita segera memasukkan ke dalam blender yang sudah kita siapkan ya, semuanya saja. Nah tapi jumlahnya teman-teman ya, jumlah banyak sedikitnya itu tergantung populasi daripada entok-entok yang ada di kandang entok teman-teman ya. Setelah itu kita akan masukkan air secukupnya. Yang penting bisa membantu untuk mesin blender ini mudah untuk menggilingnya ya teman-teman. Setelah itu kita tutup, kita akan letakkan ke dalam pasangannya ini, ke dalam mesin. Nah setelah kita blender sudah kelihatan lembut seperti ini, maka kita akan tuangkan ke dalam sebuah wadah, yang mana wadah ini sudah kita lapisi dengan saringan. Tujuannya nanti agar ampasnya tidak ikut ya teman-teman. Dan jangan lupa ya, wadah ini sudah terisi sekitar setengah liter air ya teman-teman, setengah liter air. Nah, jadi kita tinggal menuangnya ya teman-teman. Setelah tertuang semua, maka kita akan segera memerasnya ya teman-teman, supaya nanti airnya banyak ya. Peras betul-betul sampai bener-bener habis ya airnya, seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Nah setelah semua selesai, kita akan segera memasukkan atau menuang air disinfektan ini ke dalam sebuah botol, yang mana botol ini ada semprotannya ya, ada alat semprotannya seperti ini ya, karena nanti kita akan menyemprotkan air disinfektan ini ke dalam atau ke sekeliling kandang entok kita ya, terutama adalah kandang boxnya ya teman-teman. Kita akan segera menuangnya. Oh ya teman-teman dan sobat semua, saya mengingatkan ketika nanti hasilnya terlalu kental, maka air disinfektan ini bisa kita tambahkan air ya teman-teman, kira-kira saja, kira-kira. Yang penting jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak otomatis fungsi daripada air disinfektan alami ini akan semakin berkurang ya teman-teman. Sehingga nanti pokoknya jangan terlalu kental, tetapi juga jangan terlalu banyak campuran airnya teman-teman. Kita akan segera mencampur airnya kira-kira kurang dari setengah liter ya teman-teman. Nah kita sudah berhasil mencampur air disinfektan alami ini yang terlalu kental ini dengan air biasa, sehingga botolnya sudah terlihat penuh seperti ini teman-teman dan sobat semua ya. Nah kemudian saya mengingatkan kembali bahwa sisa air disinfektan alami ini bisa kita gunakan di kemudian hari sampai kepada maksimal atau paling lama 1 bulan ya teman-teman. Jadi kita boleh menyimpannya di dalam kulkas teman-teman ya. Nah jadi kita akan segera mengaplikasikannya ke dalam
sekitar atau sekeliling kandang pembesaran entok kita. Baik teman-teman, kita sudah sampai di lokasi kandang. Kita akan segera menyemprotkan disinfektan alami yang sudah kita buat ini, khususnya adalah di sekeliling kandang DOD kita. Nah, kenapa kita prioritaskan untuk kandang pembesaran atau kandang DOD kita? Karena pada masa-masa DOD lah atau masih usia pertumbuhan inilah, kemudian penyakit-penyakit ini gampang sekali menyerang mereka, sehingga perawatan terhadap area kandang juga kita harus prioritaskan ya teman-teman. Kita akan segera menyemprotkan ya disinfektan alami ini ya ke sekeliling kandang pembesaran. Seperti ini pengaplikasiannya teman-teman. Jadi jangan salah, jika teman-teman sudah melakukan perawatan terbaik dari segi pakan, dari segi kedisiplinan pemberian pakan, ternyata kok anak-anak entok teman-teman masih juga banyak yang mati. Nah, jangan-jangan karena terlalu banyak bakteri yang ada di dalam kandang box atau kandang pembesaran ini ya, yang tanpa kita tahu, karena bentuk dari bakteri ini kan sangat kecil sekali ya, sehingga inilah pentingnya kita melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan alami yang tidak harus beli ya teman-teman. Dan kandang sebelahnya kita juga akan semprot seperti ini. Nah, ini isinya sudah saya pindahkan ya. Hari ini turun kandang anak entok yang berada di kandang box ini. Nah, ini menyusul nanti yang baru menetas akan kita masukkan kemari juga dalam keadaan yang steril kembali. Baik teman-teman dan sahabat semua, mudah-mudahan dengan kita melakukan perawatan dengan menyemprotkan atau membuat disinfektan alami ini, kita akan semakin menjadi peternak yang kreatif, menjadi peternak yang sukses dan bisa berbagi kepada siapapun yang membutuhkan ilmu ini. Baik teman-teman dan sahabat, akhirnya saya harus undur diri dari video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat, tetapi video ini adalah video yang mengandung manfaat. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan jumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.